jalani bersama dengan perjamuan suci. Kiranya kita mempersiapkan diri kita masing-masing supaya kita layak menerima berkat daripada perjamuan suci. Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk sejenak bersaat teduh kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Pengorbananmu Tuhan, kami mau memperingati darah Tuhan yang mengalir buat kami. Biarlah kami mengingat ini Tuhan, supaya kami tidak lupa bahwa kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kudus dan disucikan kami. Engkau berbicara di tengah-tengah kami Tuhan Yesus.
Biarlah anugerah ini jangan sampai lepas dari kita. Sungguh besar. Yes, Yesus, terima kasih. Yes, yes, Jesus, thank you, Jesus. Amen.
biarlah hanya Engkau yang nampak di kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan Allah-Mu yang menyenangkan hati-Mu dalam segala perkara. Dan biarlah Tuhan setiap persembahan pujian kami, ucapan syukur kami di ibadah pagi ini berkenan untuk Engkau menerimanya. Tuhan, kami rindu untuk membalas kebaikan-Mu melalui apa yang akan kami kerjakan di sepanjang ibadah pagi hari ini. Kau menyatakan berkat anugerah-Mu atas jemaat GPS Purwokerto yang datang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati suasana surgawi dan bersukacita memuji Tuhan. Yang percaya mari katakan amin. Sekali lagi, shalom. Yang sebelah sana, shalom. Yang sebelah utara, shalom. Puji nama Tuhan. Yang masih kuat tetap berdiri, karena kita mau memuji Tuhan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sungguh senangnya tinggal di dalam Tuhan. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa
kita, tetapi karena tuh kekuatan dari Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, itu yang membuat kita kuat dalam segala perkara. Mengikut Tuhan Yesus itu, kalau saya bilang minggu yang lalu, gak selalu mulus. Ada tantangan, ada musibah, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita tetap setia mengikuti Yesus dalam segala situasi, tetap pandang salib Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua anugerah-Mu hari ini ada.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami masih dapat menikmati hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk selalu mengiring Engkau di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang setia dengan janji-janji firman-Mu yang tercatat dalam Alkitab. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang setia untuk dapat memberkati umat-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, beri kekuatan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dan lawas setiap umat-Mu yang hari ini yang serius untuk mencari Tuhan dan mengenal Tuhan lebih jauh. Kami tahu bahwa kami semua butuh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata waktu begitu cepat kita sudah masuk untuk menjalani hari-hari kita di bulan yang ketiga di tahun yang baru ini Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang singkat ini mari kita isi untuk hidup ya, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, di minggu pertama di bulan Maret, saya ingin mengajak saudara untuk ya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sepanjang 1 bulan ke depan kita akan membahas ya bagaimana hidup orang Kristen itu bertekun dalam firman, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam pengajaran kitab suci. Jadi mengawali bulan Maret ini untuk menyambut ya sebentar lagi juga Paskah ya. Ternyata hari-hari kita itu berlalu begitu cepat saudaraku ya. Hidup menurut kemauan Allah. Ku mau berjalan hidup menurut kemauan Allah. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sepanjang 1 bulan kemarin, bahwa Kristen tanpa Alkitab itu mungkinkah? Itu jawabnya adalah tidak mungkin ya. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas bagaimana kita berjalan ya, hidup menurut kemauan Allah. Yang menjadi satu pertanyaan adalah begini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana orang Kristen dapat hidup dan berjalan menurut kemauan atau kehendak Allah? Bukankah setiap kita masih teringat, masih terngiang-ngiang bahwa di dalam satu baris doa Bapa kami itu berkata apa? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu, kehendak Allah. Jadi apa itu kehendak Allah? Ya. Mau tidak mau saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mengaku Kristen itu harus mencari tahu bagaimana hidup menurut kehendak Allah, bagaimana hidup menurut kemauan Allah. Nah, apa lawan daripada kehendak Allah? Kemauan Allah adalah kehendak kita atau kemauan kita secara pribadi. Nah, bagaimana kita menyelaraskan itu ya, mengiring apa yang menjadi patokan, ya, menyelaraskan kemauan kita terhadap kemauan Allah ya.
Jangan memaksa Allah ya, selalu memaklumi apa yang menjadi kemauan kita. Kemauan Allah itu secara sudah pasti benar, tapi kemauan kita seringkali itu melenceng dari hal yang benar. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama belajar untuk menyelaraskan ya, kemauan kita, kehendak kita terhadap kemauan dan kehendak Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana orang Kristen dapat hidup dan berjalan menurut kemauan atau kehendak Allah? Dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ke 2, ayat yang pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Orang yang mau mengikuti, orang yang mau menurut kemauan Allah, mau tidak mau dia harus menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah ya. Di ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini ya. Apa yang Tuhan mau dengan apa yang dunia mau itu seringkali bertolak belakang. Jadi untuk mengikuti menurut kemauan Allah, kita seringkali harus berlawanan dengan keinginan kebanyakan orang. Yang menjadi soal adalah seringkali kita menjadi orang yang takut untuk hidup di dalam kebenaran itu. Seringkali kita menjadi orang yang takut dikatakan sebagai orang yang sok saleh, sok suci, ya, sok rohani, ya. Sementara kita dikatakan harus menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu adalah orang yang hidup menurut kemauan Allah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan bertekun menyelidiki kitab suci, ya, mau tidak mau kita harus kembali kepada Alkitab. Saudaraku, ini Alkitab sangat besar sekali. Back to Bible, kembali kepada Alkitab. Karena orang Kristen mau tidak mau ya, tidak bisa hidup tanpa Alkitab. Mungkinkah orang Kristen hidup tanpa Alkitab? Jawabnya tidak mungkin. Maka mau tidak mau, kalau kita mau hidup menurut kemauan Allah, kita harus back to Bible, kembali kepada Alkitab dengan bertekun menyelidiki kitab suci. Jadi kitab suci itu orang Kristen mengenal kitab sucinya adalah Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa banyak orang Kristen mengenal Alkitab? Alkitab itu satu, ada orang yang punya pandangan Alkitab itu adalah firman Allah 100%. Pandangan yang kedua, Alkitab itu berisi firman Tuhan. Jadi yang orang Kristen banyak pahami, kebanyakan yang mana? Alkitab itu 100% firman Tuhan, atau Alkitab itu berisi firman Tuhan. Nah, saudaraku, saudara punya pilihan yang mana? Punya pendapat yang mana? Yang 100% angkat tangan. 100%. Gak ada. Yang berisi firman Tuhan, angkat tangan. Oh, lebih banyak yang berisi firman Tuhan.
Oke. Hari ini saya akan menjelaskan kebenaran dalam iman Kristen, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Allah yang dipahami sebagai berisi firman Tuhan itu dipahami oleh orang-orang liberal, orang-orang pluralisme. Jadi Alkitab ini berisi firman Tuhan, hanya berisi. Ada berarti kalau berisi firman Tuhan, ada yang tidak firman Tuhan, ya kan? Nanti ada bahasan, ada pertanyaan. Ya iya dong, kan di dalam firman Tuhan itu juga ada iblis berbicara, ya. Itu salah satu alasan bahwa firman Tuhan, Alkitab kita ini berisi firman Tuhan. Sementara orang Kristen Ortodok, orang Kristen Injili, orang Kristen Pentakosta, ya, mempercayai bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan 100% dari Wahyu sampai balik ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya meluruskan pendapat kebanyakan orang Kristen. Mungkin saudara akan bertanya-tanya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama belajar bagaimana kita bertekun dalam kitab suci. Kita bertekun dalam firman. Kalau Alkitab kita ini hanya berisi firman Tuhan, berarti ada yang kita afkir, kita tidak pakai. Karena apa? Hanya berisi firman Tuhan, itu mungkin sebagian, tidak semuanya. Tapi bagi pengajaran Gereja Bethel Injil sepenuh, bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah firman Allah 100%. Apa? Firman Allah 100%. Kalau hanya berisi firman Tuhan saja, berarti ada yang tidak firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di gereja-gereja kesukuan itu ada kateksasi pengajaran iman Kristen, ya, ada kateksasi. Kateksasi itu belajar tentang fondasi iman Kristen, termasuk mengenal apa itu Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab sucinya orang Kristen itu namanya Alkitab. Isinya berapa buku? Berapa kitab? 66 kitab, ya, 66 kitab ditulis oleh 40 orang penulis. Jadi Alkitab kita ini yang menulis bukan penulis tunggal, ya kan? Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, penulis tunggal, ya kan? Tidak ada saksinya. Tapi Alkitab orang Kristen itu penulisnya ada 40 orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan untuk menuliskannya, 40 tokoh. Tapi isinya merujuk pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Semua mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan dari 66 kitab. Oke, Bapak Ibu, hari ini sedikit kateksasi berarti. Ya, mengenal kitab suci orang Kristen yang namanya Alkitab terdiri dari 66 Alkitab, 66 kitab. Perjanjian Baru ada 27 kitab, berarti sisanya ada berapa?
Nah, 39. Matematikanya cetek ini saya. Susah untuk cepat menghitung, ya. 66 dikurang 27 sama dengan berapa? 39. Ya itu. 39 kitab dalam perjanjian lama. Jadi saudara, anak-anak kita banyak yang nggak tahu di sekolah kalau ada pelajaran, ya, pelajaran agama, ujian agama Kristen, sebutkan berapa jumlah kitab dalam Alkitab. Perjanjian baru berapa kitab, perjanjian lama berapa kitab. Banyak yang nggak tahu, ya kan? Nah, orang tuanya juga nggak tahu. Makanya hari ini kita sama-sama belajar tentang Alkitab, pondasi orang Kristen. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita sama-sama bertekun menyelidiki kitab suci Alkitab, firman Allah yang tertulis, ya, 100% firman Tuhan, bukan buku yang berisi firman Tuhan. Oke. Dari mana kita bisa mempercayai Tuhan? Dari mana kita bisa dapat percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, saudaraku, orang Kristen keturunan menjadi Kristen karena dia dari keluarga Kristen. Mengenal dirinya Kristen karena orang tuanya Kristen. Tapi orang Kristen pertobatan adalah orang Kristen yang mengenal Kristus dari berita firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan, yang diajarkan, yang disampaikan. Sehingga Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus sampai terjadi pertobatan itu karena firman yang tertulis ini diberitakan tentang Yesus Kristus Sang Mesias. Makanya untuk dapat mengenal Tuhan, mau tidak mau, kita semua harus bertekun menyelidiki kitab suci, menyelidiki Alkitab. Ya, seberapa kita bisa paham. Makanya ketika kita membaca Alkitab, saya selalu berdoa, ya, Tuhan beri kami kekuatan untuk dapat mengerti. Pertama, untuk dapat mengerti, dan yang kedua, Tuhan beri aku kekuatan untuk dapat melakukannya. Jadi Alkitab itu bukan hanya sekedar bacaan, ya. Kalau bacaan itu kan koran, ya, majalah. Apa bedanya Alkitab dengan koran? Apa bedanya Alkitab dengan majalah? Makanya ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, berdoalah supaya engkau diberi kekuatan untuk mengerti dan melakukan firman itu. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, oh hafal nih ayatnya di sini nih, oh bunyinya begini, oh ceritanya begini. Tapi mintalah kekuatan untuk melakukan firman. Apa yang bisa aku lakukan terhadap perenungan hari ini? Nah, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Alkitab, firman yang tertulis yang diceritakan, firman yang tertulis yang diberitakan, firman yang tertulis yang disampaikan. Ya, ketika firman itu diterima, orang akan mengalami sentuhan Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman, ya, sudah puluhan tahun kita nggak pernah tersentuh-sentuh, jangan-jangan kita menganggap bahwa Alkitab kita itu hanya sebagai buku biasa. Ya, makanya ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kesaksian berkat firman apa yang bisa kita ceritakan, kita bagikan ke orang lain.
ya, sebagai iman kita kepada Tuhan. Ya, berkat firman. Ketika kita membaca firman, kita mendapatkan satu rema, sesuatu yang menyentuh hati, yang terngiang-ngiang, sehingga kita, ya, oh Tuhan, aku mau menggenapi firman-Mu ini. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar jadi mantra, ya kan? Bukan hanya sekedar jadi mantra. Mantra itu, ya, tidak perlu, ya, percaya kepada Tuhan. Hanya soal menghafal mantra, hafal, ya, yang dilakukan ritual berulang-ulang, ya, konon kabarnya menimbulkan satu kekuatan. Ya, nah, kalau sudah memiliki itu, orang Kristen jadinya dukun. Kalau menganggap bahwa Alkitab itu mantra, firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang menimbulkan iman percaya kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bertumbuh. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Ya, menjadi percaya karena mendengar berita. Makanya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dan ke-7, ceritakanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ceritakanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu, baik pada waktu tidur, baik pada waktu bangun, baik pada waktu dalam perjalanan, baik pada waktu makan. Ceritakanlah itu berulang-ulang. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mengajarkan Taurat Tuhan, ya, mengajarkan Taurat Tuhan itu kepada anak-anaknya sejak umur dari kecil sampai akil balik. Biasanya umur 12 tahun pergi ke bait Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Jadi bagaimana mungkin iman kita semakin hari bisa bertumbuh kalau kita tidak mendengar berita tentang Kristus? Dari mana kita percaya bahwa Kristus Yesus itu Tuhan? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Sumber bahwa Yesus Kristus itu Tuhan adalah Alkitab. Jadi banyak orang Kristen yang belum paham bahwa ketika kita percaya Tuhan itu karena mendengar kesaksian orang, itu karena ada mimpi. Ya, itu boleh-boleh saja menjadi alasan kita percaya kepada Tuhan, ya. Tapi satu hal, iman kita itu harus teruji dan diuji. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Alkitab sebagai firman Allah. Ya. Kalau orang-orang liberal, ya, bahwa Alkitab ini ada kesalahan, ada banyak kesalahan. Tapi bagi orang ortodok, bagi orang Injili, bagi orang Pentakosta, bahwa Alkitab ini tidak ada kesalahan. Yang menjadi bincang-bincang pergumulan di YouTube hari ini, ya, ketika muncul Alkitab terjemahan terbaru, ya, sudah terbit Alkitab TB2, ya. Wah, Alkitab orang Kristen itu diubah-ubah, ya. Yang berubah itu terjemahannya, teks aslinya tetap sama dari dulu sampai hari ini. Teks aslinya tetap sama dari dulu sampai hari ini. Ya, kalau saudara nggak percaya, saya punya di situ ada Alkitab bahasa Ibrani dan Alkitab bahasa Yunani. Dari dulu sampai hari ini tak pernah berubah. Yang berubah itu terjemahan. Alkitab kita ini Alkitab terjemahan baru, dan sekarang muncul Alkitab terjemahan baru 2. Nah, itu udah mulai rame. Orang Kristen ini aneh.
Alkitabnya sudah mulai dipalsukan. Alkitabnya sudah mulai diubah-ubah. Terjemahan terbaru itu mengikuti bahasa masa kini, tapi maknanya tetap sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terjemahan masa kini yang ada kosakata hari ini ya dimasukkan dalam Alkitab. Jadi dapat dipahami oleh orang-orang hari-hari ini. Coba Bapak Ibu yang membaca Alkitab terjemahan lama, yang pakai bahasa ejakan yang masih lama, ya, banyak yang tidak mengerti maknanya, banyak yang tidak mengerti kosakatanya, ya. Apalagi Alkitab terjemahan bahasa Jawa awal-awal, wah, sangat-sangat halus sekali bahasa Jawanya. Terus ada terbitan terjemahan terbaru semakin dimengerti, karena semakin ke sini banyak orang cuma mengerti Jawa ngukuhnya saja, yang bahasa halusnya jarang mengerti, saudara. Nah, oleh sebab itu yang berubah adalah terjemahannya. Teks aslinya tetap sama. Jadi kembali kepada bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis tidak pernah salah. Makanya kita sering berkata firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau firman Tuhan itu ya dan amin, berarti tidak pernah salah. Ya. Oke. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ini nasihat Bapak Daud, ya, Raja Daud, ya. Nasihatnya apa? Dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, Daud berbicara kepada Salomo anaknya, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas. Nasihat seorang bapak kepada anaknya yang sangat mendesak adalah kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya. Jadi orang tua itu punya kewajiban mengenalkan Allahnya, Tuhannya kepada anaknya, supaya anak-anaknya ini meniru, meneladani orang tuanya. Ya. Dengan tulus ikhlas, beribadalah dengan tulus ikhlas. Ibadah itu dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu tanpa dipaksa. Tapi kalau masih anak-anak, ya, diadakan training, itu sedikit ada paksaan. Ya kan? Mana ada orang tua yang membiarkan anaknya selalu bangun siang? Mana ada anaknya membiarkan yang tidak mandi setiap hari? Mana ada membiarkan anaknya tidak gosok gigi setiap pagi? Biarin aja, nanti kan biar dia bisa sendiri. Ada gak kira-kira yang kayak gitu? Biarin aja, nanti kan bangun sendiri. Ada gak? Yang lebih parah, ada gak orang yang membiarkan anak-anaknya mau ibadah situ enggak sih? Oh, demokratis. Mau ibadah situ enggak situ. Nanti kan dia tahu sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dalam ilmu psikologi perkembangan, umur 0 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa emas untuk anak-anak itu diisi dengan sesuatu yang berbobot, bernilai dan bermanfaat. Salah satunya umur 0 sampai dengan 5 tahun itu harus diisi dengan pendidikan agama. Seperti orang-orang Israel pada waktu itu diajarkan berulang-ulang anaknya untuk membaca Alkitabnya. Jadi kalau orang Yahudi itu ada ngaji Alkitab, ngaji Taurat, ya kan? Baca, ngerti nggak ngerti dibaca, ngerti nggak ngerti dibaca, ngerti nggak ngerti dibaca. Apakah orang Kristen memiliki kebiasaan yang sama? Ya, oh anakku kan belum mengerti, ya kan? Ilmu pengetahuan memberikan penjelasan bahwa bayi yang masih ada dalam kandungan, ya, umur 4 sampai 5 tahun itu sudah bisa mendengar dan sudah bisa diajak bicara.
Makanya ketika ada seorang ibu hamil, ya, pada usia kandungan 4 sampai 5 bulan itu sudah muncul janinnya, itu sudah muncul telinga, alat pendengarannya sudah ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka di situ didengerinlah lagu-lagu, didengar musik-musik, ya. Supaya apa? Ada memori yang tersimpan filenya di memori si janin itu. Sehingga ketika lahir, anak itu sudah memiliki memori musik. Nah, kalau di dalam kandungan sudah dibacakan firman Tuhan, dibacakan Alkitab, sudah tersimpan file firman Tuhan itu dalam memori anak kita. Jangan nunggu anak itu dewasa. Saudaraku, kira-kira anak SD itu masih gampang nggak diatur? Anak SD, ya, masih. Anak SMP masih gampang diatur? Agak, ya. Apalagi anak SMA, wah, sudah punya akal bulus nih. Ya, kalau anak SMP aja sudah punya akalnya, sudah jalan, ya kan? SD pun sekarang juga akalnya itu sudah mulai jalan luas, liar. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara pernah perhatikan enggak bahwa ketika anak saudara menginginkan sesuatu, ya, tapi saudara tidak kabulkan, tidak izinkan, maka anak saudara akan menangis, meraung, meronta-ronta, banting-banting. Kalau saudara turuti, berarti saudara kalah, ya. Kalau kita turuti, anak yang menangis karena keinginannya harus dikabulkan, berarti orang tuanya kalah. Nanti ada yang gak enak lah, loh. Gak enak sama siapa? Itu kan anak-anak kita. Gak enak sama siapa? Ya. Ya, kalau apa yang diinginkan itu sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat, kita bisa izinkan, kita bisa kabulkan. Tapi sesuatu yang diinginkan jika itu tidak membuat dia menjadi orang yang semakin mengerti kehidupan, apakah kita akan kabulkan semua permintaan anak-anak kita? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara periksa berita, ya, yang lagi viral itu. Anak umur 15 tahun sudah bisa menjadi sutradara handal dalam sebuah perkara. 15 tahun, ya, 15 tahun itu sekolah kelas berapa? 10 itu kelas berapa? Oh, kelas 1. Saya agak loadingnya lemot. Kalau 10, 12 itu lemot. Saya tahunya cuma kelas 1, 2, 3. Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Ya, sekarang kelas 10. Ya, kelas 1 SMA, kelas 10 sudah menjadi sutradara handal untuk sebuah perkara. Bisa mengendalikan banyak orang, bisa mengendalikan opini publik, bisa mengendalikan sesuatu yang seharusnya itu berlawanan dengan hukum. Nah, saudaraku yang dikasih, itu bukti bahwa kalau kita telat untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, jadinya seperti itu. Saudara boleh cek bahwa itu juga anak orang Kristen, ya, itu juga anak orang Kristen, ya. 1, 2, 3 itu juga orang Kristen. Tapi kenapa bisa menjadi orang sejahat itu? Tidak punya hati nurani, ya. Nah, saudaraku, kembali, nasihat Daud ini penting, ya. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita.
Sebelum kita berangkat, Tuhan itu sudah tahu isi pikiran dan hati kita. Ya, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ingat, Israel pecah itu gara-gara apa? Karena Salomo tidak setia. Israel pecah menjadi dua, ya, Israel dan Yehuda, ya, dari 12 punya kubu masing-masing. Itu karena apa? Salomo tidak setia kepada Tuhan. Makanya ini digenapi, jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Ratapan pasal 340, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Satu-satunya jalan hari ini sebagai orang Kristen, kita harus, ya, menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Selidiki, ya, hati kita, pikiran kita, ya, selidiki. Apakah kita sudah menjadi orang yang bisa seperti Daud yang berkata kepada Salomo, "Kenalah Allahnya ayahmu." Jadi anak kita itu akan menduplikasi, ya, bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan. Makanya hari ini ketika kita ibadah sebagai orang dewasa, ada anak-anak itu supaya bisa melihat bagaimana orang tuanya beribadah, ya, supaya anak-anaknya tahu bagaimana cara orang tuanya ibadah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita itu melihat apa yang kita lakukan ketika kita sedang ibadah. Makanya di sini Salomo memberikan pesan, Daud memberikan pesan kepada Salomo, "Kenalah Allahnya ayahmu." Oleh sebab itu, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Adalah lebih baik membaca diri lebih awal sebelum menyimpulkan keadaan orang lain, sebelum memberi kesimpulan kepada orang lain, ya. Alangkah baiknya kita membaca diri kita lebih dahulu. Sebab tidaklah bijaksana ketika kita cerdas menilai orang lain, tetapi bodoh memahami diri sendiri. Tapi lebih gampang, ya, memberikan penilaian sesuatu yang ada di luar diri kita. Saudara kalau sedang mengerjakan tugas, kalau anak-anak yang sekolah, ya, mengerjakan tugas makalah, mengerjakan tugas paper, atau sedang mengerjakan menyusun skripsi, seolah-olah, ya, tidak ada kesalahan, seolah-olah benar, seolah-olah bagus. Tapi coba berhenti sejenak, 1 jam 2 jam, atau berhenti 1 hari itu, baca kemudian besok hari, ya, saudara akan periksa ulang. Ternyata, ya, ada banyak kesalahan yang terjadi apa yang sedang kita tulis. Demikian juga hidup kita, ya. Kalau kita terlalu banyak menilai orang lain, maka kita akan lupa untuk menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Seringkali kita bisa menilai orang lain itu sampai sedetil-detilnya, ya. Kecuali saudara punya profesi sebagai peneliti, ya, seorang guru, seorang dosen, ya, pokoknya seorang pengajar itu punya tugas untuk, ya, melihat audien yang ada di sekelilingnya, ya. Saudara akan meneliti, oh, audien saya ini, orang-orang pendengar saya ini seperti ini, oh, karakternya seperti ini. Ah, itu seorang pengajar, ya. Tapi alangkah baiknya kita menjadi seorang pengajar terhadap diri kita terlebih dahulu sebelum kita memberikan, ya,
pengajaran kepada orang lain, penilaian kepada orang lain. Kembali ke Alkitab. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Ini adalah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Alkitab. Kenapa dalam Alkitab ada cerita tentang iblis? Kenapa dalam Alkitab ada cerita tentang setan? Kenapa di dalam kitab Kejadian di situ iblis ya seolah-olah leluasa? Nah, ketika kita belajar membaca itu, maka saudara akan mendapatkan ternyata iblis itu penuh dengan tipu daya. Nah, itu yang dimaksud dengan ya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Alkitab itu banyak menegur kita, Alkitab itu banyak mengiris-ngiris kehidupan kita, seharusnya kita tidak boleh marah. Karena apa? Karena Alkitab itu untuk menyatakan kesalahan firman Tuhan. Ya. Selanjutnya kalau sudah tahu salah, untuk memperbaiki kelakuan. Supaya apa? Hidup kita lebih baik, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa tahu kebenaran? Saudaraku, kata nenek moyang kita, nasihat-nasihat orang-orang tua dahulu itu tidak semuanya salah. Tapi semua nasihat orang tua kita harus ya diselaraskan dengan Alkitab, firman Tuhan. Nah, contoh, jika sore hari cuaca sudah mulai mendung, cuaca sudah mulai gelap, dan di situ pas saat menjelang sholat maghrib, anak-anak pergi main-main di luar. Biasanya apa nasihat orang tua? Ada sampai kalah, ya. Nah, sementara cerita itu ada di Alkitab enggak? Kalau waktu maghrib itu ada banyak setan gentayangan, itu ada dalam Alkitab enggak ceritanya? Enggak ada, ya. Kalau saudara kita iya, waktu menjelang jam itu ya dikatakan ceritanya adalah akan ada setan itu keluar gentayangan. Sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, itu jamnya sholat, bukan kelayapan. Ya, nanti ada sambikala, ya kan? Nah, itu bukan ajaran Alkitab. Makanya di sini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar. Jadi untuk mengajarkan yang benar itu pondasinya adalah Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau pondasinya ya dasarnya adalah kata orang, ya masih bisa salah, ya kan? Untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah. Jadi kalau Alkitab itu menegur kita, harusnya kita terima, bukan tersinggung, bukan marah, ya kan? Harusnya kita terima.
dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Supaya kita hidup menurut kemauan Allah. Jadi kalau kita mau hidup menurut kemauan Allah, kita harus berjalan dalam firman, saudaraku. Kalau berjalan dalam firman, kita mau gak mau harus bertekun dalam mempelajari, menyelidiki kitab suci. Alkitab kita banyak dibaca lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama kembali ke Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu dasar hidup kita. Jadikan firman itu dasar hidup kita. Saudaraku, kalau buku-buku yang lain hanya sebatas untuk pengetahuan dan tidak bisa mengubah hidup, seperti kata-kata motivator yang akan menggoncang dunia, ya, dengan gerakan dan yel-yelnya, tapi tidak bisa mengubah. Ketika pulang dari seminar, ketika pulang dari workshop, kembali loyo lagi. Kenapa? Karena spirit pendorongnya nggak ada. Tapi kalau firman Tuhan itu akan mendorong kehidupan kita dari dalam untuk hidup menurut kemauan Allah. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar mengejar berkat. Pertanyaannya adalah, apakah iya? Ya, hidup benar di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar mengejar berkat. Kalau saudara merenungkan Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Hidup benar dulu, baru ditambahkan. Jadi yang mengejar itu berkatnya, bukan kita yang mengejar berkat. Karena hidup benar itu salah satunya adalah kalau kita mau mencukupi kebutuhan hidup kita, maka kita mau gak mau harus bekerja supaya mendapatkan upah untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Itu hidup benar, ya kan? Hidup benar di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar mengejar berkat. Kalau kita hidupnya sudah benar, maka berkat itu yang akan mengejar, mendatangi kehidupan saudara. Setuju? Ya. Kalau kita sebagai orang Kristen hidup benar di hadapan Tuhan, maka berkat itu yang akan mendatangi hidup kita. Tergantung kapasitas kita masing-masing punya wadahnya. Wadahnya besar, bisa tampungannya besar. Wadahnya kecil, tampungannya kecil. Jadi wadah itu berbicara masalah kapasitas, ya, berbicara masalah skill, ya, berbicara masalah keterampilan, keahlian, berbicara masalah kemauan dan semangat. Orang yang tidak semangat bagaimana bisa menampung berkat yang besar? Dikasih berkat yang besar sebentar lagi habis, ya. Oke. Datang ibadah dengan satu tekad. Aku datang ibadah saat ini untuk belajar taat firman. Tidak ada tujuan lain, saudaraku, ketika orang beribadah, ya, itu kalau kembali ke pernyataan pertama bahwa berkat yang akan mengejar hidup orang yang benar, maka satu motivasi ketika datang ibadah, ya, untuk belajar taat firman. Mau tidak mau, ketaatan kita kepada firman Tuhan itu yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar, ya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mau memiliki iman yang benar, sungguh bertumbuh, mau tidak mau kita harus terus-menerus memperkatakan, membaca berulang-ulang, merenungkan itu siang dan malam. Bukan berarti gak ngapa-ngapain. Merenungkan itu menjalankan apa yang kita renungkan. Apakah ada perubahan dalam kehidupan kita, ya? Orangku yang benar akan hidup oleh
iman. Saudaraku, hari-hari ini kalau kita tidak memiliki iman yang kuat dan teguh dan kokoh, kita akan menjadi orang-orang yang gampang menyerah, orang-orang yang gampang putus asa, orang-orang yang takut dengan masa depan. Ya, besok itu apakah akan terjadi sesuatu yang aman atau tidak? Ya, sudah khawatir duluan. Tapi orang-orang yang benar akan hidup oleh imannya. Imannya itu akan menuntun hidupnya untuk berjalan menurut kemauan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kisah menarik yang tercatat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas sedang melakukan pelayanan, penginjilan kemana-mana. Ya. Di situ berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ke rumah ibadat orang Yahudi itu artinya ke sinagog, ya, sinagoge. Ya. Sementara Paulus dan Silas itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu, menerima firman tentang Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Jadi orang yang menerima firman itu dengan segala kerelaan hatinya dan terus-menerus setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, dikatakan bahwa lebih baik hatinya. Artinya perilakunya lebih baik, orangnya lebih baik. Karena apa? Menghidupi firman. Mereka menerima firman, saudara. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, ya. Karena menyelidiki kitab suci, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani, bahkan sampai orang-orang Yunani yang percaya, ya, orang-orang terkemuka. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah tentang Yesus Kristus yang disalibkan, ya, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, ya, oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Orang Yahudi itu siapa? Orang Yahudi itu orang yang kita kenal dalam Alkitab adalah orang yang percaya kepada Allah Bapa. Mereka orang yang taat beribadah, ya. Tapi ketika diperhadapkan dengan berita tentang Kristus Yesus, mereka tidak percaya. Bahkan mereka menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Jadi penghasut yang suka ngompor-ngomporin orang itu adalah sebenarnya orang-orang di sekeliling kita, bukan orang-orang di luar. Antikristus itu ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan membayangkan kalau ada antikristus di sana, antikristus di sini, ya. Antikristus itu ada di tengah-tengah kita, di antara kita yang tidak percaya kepada firman Kristus, yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Dia akan mengajarkan, menghasut dan menggelisahkan hati banyak orang supaya tidak percaya kepada berita firman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berhati-hatilah bahwa hari-hari ini adalah menjelang hari-hari akhir zaman. Pada zaman akhir akan banyak muncul
antikristus, akan muncul nabi-nabi palsu di antara kita. Oleh sebab itu, bacalah kembali Alkitab saudara. Mana berita yang benar dan mana berita yang melenceng, menyimpang. Ya, sepertinya beritanya itu benar. Saudara yang dikasih, saya mau kasih tahu bahwa ada yang mirip-mirip. Sepertinya benar. Kalau saudara membaca kitab Galatia, surat Galatia, di situ ada pengajaran yang salah. Alkitab mengatakan bahwa untuk bisa selamat itu adalah kasih karunia. Tapi dalam Galatia diceritakan bahwa di antara kelompok yang ada di gereja, ya, ada yang mengajarkan bahwa untuk bisa selamat itu percaya kepada Tuhan dan sunat. Pengajaran sunat itu ada di kitab Galatia, surat Galatia. Pokoknya orang Kristen tuh harus sunat. Tidak harus loh. Kenapa sunat? Ya untuk kesehatan. Seperti tradisi Yahudi, orang-orang Israel, tanda perjanjian dengan Allah itu sunat pada kitab perjanjian lama. Sementara bagi orang Kristen adalah sunat. Tidak sunat itu tidaklah penting. Tapi kalau mau sehat ya sunatlah. Ya kan? Oke. Orang-orang di sana ada banyak yang menjadi penghasut dan menggelisahkan orang. Oleh sebab itu saudaraku, jadilah pelaku firman. Menjadi pelaku firman dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang yang bertekun menyelidiki kitab suci, yang bertekun membaca dalam pengajaran firman Tuhan, dia akan sungguh-sungguh melakukannya dan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi itu Kristen yang diubahkan oleh firman Tuhan, yang terikat dengan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama belajar menjadi orang Kristen yang benar. Bukan hanya sekedar Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang benar itu Kristen yang berubah hidupnya karena firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lakukan yang baik-baik. Tidak perlu menghiraukan apa kata orang. Kalau kita melakukan yang baik, maka mau tidak mau orang yang ngomong tentang kita itu akan diam secara mandiri. Ya. Tidak perlu disuruh diam, dia akan diam sendiri. Kenapa? Tidak mendapatkan satu kesalahan. Apa yang kita lakukan karena kita melakukan hal yang baik. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan menikmati berkat perjamuan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja, bukan hanya penonton saja, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukannya dan berbahagia karena melakukan firman dalam hidupnya. Hidup yang diubahkan oleh firman. Ya, ku mau berjalan menurut kemauan Allah. Saya mengundang pemain musik band untuk maju ke depan. Kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat perjamuan Tuhan.
Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Apakah sebenarnya kita itu sungguh percaya kepada Tuhan? Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mau diubahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah kita punya hati untuk rela menerima firman Tuhan, sehingga kita tetap percaya bahwa Yesus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, ya, dan bangkit pada hari yang ketiga, mengalami kemenangan, menebus saudara dan saya dari kutuk dosa. Sejenak saudara renungkan hal ini. Benarkah kita orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Benarkah kita mempercayai bahwa Alkitab itu firman Tuhan? Ya dan amin. Apa yang firman Tuhan katakan itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami mau membuka hati untuk hidup menurut kemauan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Beri kekuatan kami untuk dapat mengerti isi hati-Mu melalui pembacaan firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Beri kami kekuatan untuk dapat hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan dari sakit penyakitnya. Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, kami percaya oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati, kami mendapatkan hak sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Sanggup untuk melakukan
mendapatkan roti perjamuan dan anggur perjamuan. Saudara melihat bahwa di dalam roti perjamuan ada tulisan dari firman Tuhan. Bulan ini diawali dengan sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia pasal 8 ayat 11b. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ketika menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, ada sukacita. 3 orang mewakili Bapak Ibu dan Saudara untuk membacakan firman Tuhan yang didapat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma ayat 10 pasal. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Confess, perkatakan firman, sehingga itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan mengubah hidup saudara. Yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. yes. Daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Tuhan perlindungan kita. Ya, yang ketiga, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. terjadilah sesuai dengan iman saudara. Ketika saudara berani memperkatakan firman Tuhan yang saudara dapatkan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh dalam berkat nama Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita terima, dan terimalah berkat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kusampaikan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam berkat nama Yesus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Saudara mengangkat tinggi-tinggi cawan anggur yang sudah saudara terima. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya akan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dalam nama Yesus, minumlah. Terima kasih. Karena salibku ku hidup, karena salibku ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Dan kami tahu setiap umat-Mu di tempat ini sedang mengharapkan apa yang menjadi pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa hari ini dan hari esok mukjizat itu masih ada.
yang terjadi dalam setiap umat-Mu, yang berjalan dalam kebenaran firman, yang hidup menurut kemauan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup umat yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul dalam hidupnya, keluarganya, Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan. Yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Saudara yang percaya, bantuan Yesus itu hebat. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Waktunya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari saya mengajak saudara semua untuk berdoa, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah di sepanjang kehidupan kami. Kami diberkati, kami dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Dan kami mengucap syukur juga untuk berkat firman-Mu yang kami terima siang hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberkati rumah Tuhan ini dengan apa yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menutup di dalam doa, di sepanjang minggu yang lalu ada yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Dimas dan pasangannya. Pasangannya siapa ini? Ya, ada kesaksian dari keluarga Pak Dimas dan Bu Nugrah. Silakan maju ke depan. Iya, sama anak-anaknya. Ya, kita akan berdoa. Salam. Salam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Yang syukur pada tanggal 28 kemarin memperingati ulang tahun pernikahan yang ke-14. Bersyukur selama 14 tahun dengan segala macam musimnya, ya kan? Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan sertai, Tuhan tolong sampai kuat sampai hari ini. Dan kami percaya mau sampai kapanpun selama Tuhan berada di pihak kita, selama kita terus menempel dengan Tuhan, selama terus kita bergantung sama Tuhan, tidak ada yang mustahil, dan akan terus berjalan dan terus mengarungi patra bersama keluarga dari kami maupun juga saudara semua. Saya bersyukur memiliki 2 orang anak, dan seperti firman dari Pak Nono, ajarkan setiap waktu, setiap kapanpun itu, dan saya suka
dari kecil si Salom sama Silom pasti saya sering dengarkan pujian. Itu sudah dari bayi, dari saya sampai sekarang pun di manapun mungkin bisa ceritakan ke Salom sama Silom sangat hafal lagu-lagu pujian yang terbaru pun sampai hafal. Saya bersyukur di situ untuk mengenalkan Tuhan Yesus ke anak-anak kita, sampai juga firman kita informasikan, kita lakukan bersama atau kita berdoa bersama ya. Dan Silo kadang yang membimbing doa, doa makan, tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan sertai itu. Saya berharap kita semua sama dalam membina keluarga, pasti ada kelemahan, ada kekurangan di setiap pasangan kita. Ini disitulah kita belajar untuk menundukkan diri dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan, belajar menyalibkan diri kita dan menerima setiap pasangannya masing-masing, dan tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semuanya sepadan, semuanya berharga dan mulia di mata Tuhan. Semuanya seperti itu. Saya bersyukur untuk ucapan saudara semua, untuk kami ini terus setia dalam melayani Tuhan. Amin. Maju, kita akan berdoa. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara, pasangannya Mas Dimas. Ini anak-anaknya ya, yang ini Silo, yang itu Shalom. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak kenal dengan istrinya Mas Dimas, namanya Bu Nugrah. Nugrah itu artinya kasih karunia. Ya, kasih karunia itu Shalom. Dan Shalom itu pernah tinggal di Silo. Mari kita sama-sama berdoa untuk keluarga Pak Dimas. Kiranya Tuhan memulihkan, memberikan kekuatan untuk keluarganya, dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan yang pada hari ini kami mau berdoa untuk keluarga Pak Dimas dan Bu Nugrah, juga anak-anak yang berulang tahun pernikahan. Kiranya dalam pernikahannya Tuhan kasih tambahkan pemulihan, semakin hari semakin dipulihkan Tuhan, semakin hari semakin dipakai Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan luar biasa. Dan rumah tangganya diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan, masa depannya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, semakin hari semakin ditambah-tambahkan kapasitas dan wadah yang semakin besar untuk dapat memikul tanggung jawab yang besar, sehingga dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Berkati rumah tangga ini Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita bangkit berdiri dan kita akan pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pasanganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan, berkat ini akan diperintahkan mendatangi hidupmu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan Tuhan untuk mendatangi kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan dan usaha, warung dan tokomu, apapun yang engkau kerjakan yang di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong engkau. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin.